Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif adalah pertukaran posisi dari dua buah bilangan yang dioperasikan. Misalnya saja kita akan menambahkan 3 tambah 6, maka akan diperoleh hasilnya 9. Bila posisinya dipertukarkan 6 tambah 3 juga menghasilkan nilai yang sama-sama 9. Dari sini jelas pertukaran tempat atau posisi dalam penjumlahan ternyata tidak merubah hasil. Maka dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan memenuhi sifat komutatif, atau dapat kita nyatakan A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat ini menginformasikan bahwa dalam menjumlahkan angka kita dapat menukar-nukar posisi dari angka-angka tersebut. Apakah itu berlaku untuk pengurangan? Kita lihat contoh berikut. 3 kurang 6 sama dengan min 3. Bila posisinya dipertukarkan 6 kurang 3, ternyata hasilnya berbeda. Ini juga berlaku untuk nilai-nilai yang lain. Dari sini dapat kita nyatakan bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pengurangan ternyata merubah hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan tidak memenuhi sifat komutatif, atau A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Berikutnya akan kita selidiki untuk operasi perkalian. Andaikan saja 3 kali 6 itu akan kita dapatkan 18. Kalau posisinya kita pertukarkan 6 kali 3, ternyata hasilnya sama-sama 18. Dari sini dapat kita sebutkan bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam perkalian ternyata tidak merubah hasil, atau disimpulkan perkalian memenuhi sifat komutatif, di mana A kali B sama dengan B kali A. Kita akan selidiki apakah juga berlaku untuk pembagian. Ternyata 6 bagi 3 sama dengan 2. Kalau posisinya kita pertukarkan 3 dibagi 6, ternyata hasilnya berbeda. Maka dapat kita simpulkan bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pembagian ternyata merubah hasil, atau kita simpulkan bahwa pembagian tidak memenuhi sifat komutatif, atau A bagi B tidak sama dengan B dibagi A. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asosiatif, yaitu pengelompokan. Di sini ada 3 buah angka yang akan kita jumlahkan, tapi 2 angka kita buat dalam sebuah tempat yang sama dalam kurung. Jadi 3 tambah 4 tambah 6. Kita operasikan dulu yang dalam kurung. 3 tambah 4 7 tambah 6 13. Bila posisinya kita pertukarkan 3 tambah 4 tambah 6, kita cari dulu yang 4 tambah 6, ini 10 tambah 3 13. Ternyata hasil pertukaran pengelompokan angka di sini memberikan hasil yang sama, sehingga dapat kita nyatakan bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pengelompokan untuk operasi penjumlahan ternyata tidak merubah hasil. Maka disimpulkan bahwa penjumlahan memenuhi sifat asosiatif, di mana A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kita akan selidiki untuk pengurangan. 3 kurang 4 dikurang 6 itu sama saja dengan min 1 dikurang 6, hasilnya min 7. Bila pertukaran tempat di kelompoknya berbeda, maka menghasilkan hasil yang berbeda. Di sini 3 kurang 4 kurang 6 hasilnya 5.
Nah, dari sini dapat kita nyatakan bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pengelompokan untuk operasi pengurangan ternyata merubah hasil. Atau kita simpulkan bahwa pengurangan tidak memenuhi sifat asosiatif. Sehingga A kurang B kurang C itu tidak sama dengan A kurang B kurang C. Ini mengisyaratkan bahwa kita untuk berhati-hati dalam melakukan operasi pengurangan. Berikutnya dalam perkalian 3 kali 4 kali 6 ini sama saja dengan 12 kali 6 sama dengan 72. Kalau kita pertukarkan ini sama saja dengan 3 kali 24 sama-sama 72. Di sini jelas bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pengelompokan untuk operasi perkalian ternyata tidak merubah hasil, atau kita simpulkan bahwa perkalian memenuhi sifat asosiatif, di mana A kali B kali C sama saja dengan A kali B kali C. Berikutnya kita akan selidiki untuk pembagian. 3 bagi 4 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 3/24. Kalau posisi pengelompokannya ditukar menjadi 3 dibagi 4 bagi 6 hasilnya 72. Nah, di sini jelas bahwa pertukaran tempat atau posisi dalam pengelompokan untuk operasi pembagian ternyata merubah hasil. Maka kita simpulkan bahwa pembagian tidak memenuhi sifat asosiatif, sehingga A bagi B bagi C tidak sama dengan A dibagi B dibagi C. Berikutnya adalah distributif. Distributif adalah penyebaran dalam operasi yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya 6 kali 4 tambah 3, ini bisa kita cari yang dalam kurung dulu. 4 tambah 3 7 kali 6 42. Bentuk ini dapat kita sebar menjadi 6 kali 4 ini ditambah 6 kali 3, hasilnya sama-sama 42. Dengan demikian distributif perkalian terhadap penjumlahan tidak merubah hasil, atau disimpulkan bahwa perkalian terhadap penjumlahan memenuhi sifat distributif, di mana A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Hal yang sama juga berlaku untuk pengurangan. 6 kali 4 kurang 3 itu hasilnya sama dengan 6. Kalau kita sebar menjadi 6 kali 4 dikurang 6 kali 3, hasilnya juga sama-sama 6. Dengan demikian distributif perkalian terhadap pengurangan tidak merubah hasil, atau disimpulkan bahwa perkalian terhadap pengurangan memenuhi sifat distributif, sehingga A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Itu beberapa sifat yang kita temukan dalam operasi bilangan bulat. Kita boleh kesimpulan bahwa penjumlahan dan perkalian memenuhi kaidah komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya A kali B sama dengan B kali A. Penjumlahan dan perkalian memenuhi kaidah asosiatif, di mana A tambah B tambah C sama saja dengan A tambah B tambah C, dan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Adapun kaidah distributif untuk perkalian dan penjumlahan serta perkalian terhadap pengurangan dinyatakan dengan A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Oke, demikian materi kita pada sesi ini. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.